Usai menyerang Venezuela, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini mengincar 4 negara lainnya mulai dari Kuba, Kolombia, dan Greenland. Trump memberi sinyal Kolombia akan menjadi target operasi selanjutnya. Trump menuding pemimpin Kolombia memproduksi kokain dan memperdagangkannya ke Amerika Serikat. Trump juga menambahkan Kuba akan ikut jatuh setelah serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Menurutnya saat ini Kuba tak lagi memiliki penghasilan karena selama ini bergantung pada minyak bumi Venezuela. Selain itu, Greenland juga akan menjadi sasaran Trump, pemirsa. Ia menyebut perlu mengamankan Greenland karena wilayah tersebut dikelilingi kapal Rusia dan Tiongkok. Greenland diketahui memiliki cadangan elemen tanah jarang atau rare earth yang menjadi salah satu sumber energi penting dunia. Howard, you've seen it. That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they can hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. Presiden Kolombia Gustavo Petro mengaku siap angkat senjata usai Presiden AS Donald Trump menuduhnya sebagai pengedar narkoba. Dalam unggahan di akun X Gustavo, ia mengatakan dirinya bersumpah untuk tidak mengangkat senjata lagi, namun demi negara, ia akan mengangkat senjata lagi. Hal ini sebagai respon atas perkataan Trump yang menyebut pemimpin Kolombia kerap membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat. Petro pun membantah tuduhan tersebut dan meminta Trump untuk berhenti memfitnah dirinya. Petro juga mengkritik keras aksi militer Trump di Amerika Latin dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro tanpa dasar hukum. Tampoco no reconocimos ni México, ni Brasil, ni Colombia, que estábamos juntos en ese momento. Usai Venezuela, Donald Trump kini ingin memperluas operasinya dengan menargetkan Kuba, Kolombia hingga Greenland. Kepentingan apa sebetulnya yang membuat Trump ingin mencaplok negara-negara tersebut, khususnya menguasai wilayah Amerika Latin? Kami akan membahasnya bersama analis geopolitik Ibu Dina Sulaiman. Ibu Dina, selamat sore. Selamat sore, Mbak Yohana. Ya, Ibu Dina, tadi kita melihat bahwa Trump atau Amerika Serikat menjadikan alibi narkotika dan narkoba ini menjadi dasar kenapa menyerang Amerika Latin, khususnya kali ini Venezuela. Tapi dengan ia ingin berhasrat menguasai atau menaklukkan 3 atau 4 negara lain, apakah kepentingannya murni hanya narkoba atau bagaimana Anda melihat gerilya dari AS ini? Baik, kalau kita melihat rekam jejak Amerika Serikat selama ini, bahkan sebenarnya sejak 1800-an ya, Amerika Serikat itu punya rekam jejak menginvasi negara lain. Dan kalau kita hitung sejak 1945 sampai sekarang itu lebih dari 70 negara itu pernah menjadi target dari agenda penggulingan rezim yang dilakukan oleh Amerika Serikat baik langsung maupun tidak langsung. Nah, selama ini dari puluhan aksi penggulingan rezim ini, isu terorisme dan isu narkoba itu sering sekali dipakai. Jadi penggunaan tuduhan bahwa sebuah rezim terlibat dalam perdagangan narkoba itu bukan hal yang baru. Dan sekarang Venezuela menjadi target dan kemudian kita tadi sudah dengar bagaimana Kolombia juga dijadikan target berikutnya. Tapi sebenarnya alasan utama bukan itu dan itu sudah secara terbuka juga ya disampaikan oleh Presiden Trump yang mengatakan bahwa Amerika Serikat perusahaan minyak Amerika Serikat akan datang membawa uang miliaran US dollar ke Venezuela untuk mengolah minyak di sana dan seterusnya. Jadi sebenarnya tujuan utamanya adalah penguasaan sumber daya alam, tapi isu narkoba dan kalau misalnya di Timur Tengah dan di negara-negara lain itu digunakan isu terorisme, itu sebenarnya hanya alasan untuk memberikan justifikasi bagi agresi atau invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, Ibu Dina, ini kita terkait dengan timing. Kenapa Amerika Serikat kemudian baru melancarkan operasi kepentingan sumber daya alam itu yang ingin dikeruk dari Amerika Latin itu sekarang? Sebenarnya kan kalau yang sekarang atau tanggal 3 Januari itu gongnya ya, jadi puncaknya. Tapi upaya untuk melemahkan negara-negara Amerika Latin itu sudah berlangsung sangat lama ya. Venezuela sudah lama diembargo, Kuba juga diembargo dan berbagai negara lain yang cenderung tidak patuh kepada Amerika Serikat. Nah, kalau khusus untuk Venezuela kita lihat selama berbulan-bulan bahkan kapal perang Amerika Serikat sudah memblokade
kode lautan ya di sekitar Venezuela, sehingga yang terjadi adalah Venezuela tidak bisa menjual minyaknya ke pasar internasional. Nah, ini yang membuat situasi ekonomi di dalam negeri Venezuela sangat sulit ya. Mereka betul-betul mengalami tekanan ekonomi akibat embargo ini. Nah, dan ketika sudah sedemikian lemah ya, sudah sedemikian kesulitan di dalam negeri, barulah Amerika Serikat melakukan serangan, melakukan invasi dan kemudian menculik Presiden Maduro. Ini pola ini pernah terjadi juga di Irak tahun 2003. Selama bertahun-tahun Irak itu dilemahkan dulu, di embargo luar biasa, bahkan obat-obatan nggak bisa masuk, banyak anak-anak kecil yang meninggal karena kurang obat-obatan, dan ketika sudah lemah baru Amerika Serikat masuk di Maret 2003. Saya pikir ini polanya Amerika ya, jadi menunggu situasi di dalam negeri yang menjadi targetnya itu betul-betul sulit, mereka sulit untuk membela diri, sehingga kemudian operasi penggulingan rezim yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu bisa terjadi dan mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Nah, Trump atau Amerika sendiri kan menyampaikan bahwa mereka memiliki hak untuk kemudian melakukan apapun di wilayah yang mereka merasa memiliki pengaruh. Tapi di sisi lain, dari hukum internasional saja tidak boleh ada penjajahan di muka bumi ini. Nah, apakah langkah invasi yang akan dilakukan Amerika ke Amerika Latin ini memang benar-benar akan terlaksana, dan sejauh mana hukum internasional ini juga bisa mengambil alih atau berperan di sini, Bu? Ya, kalau hukum internasional sudah sangat jelas ya, pasal 2 di Piagam PBB itu menyatakan bahwa tidak boleh ada pelanggaran kedaulatan, kemudian juga tidak boleh ada penggunaan kekerasan kepada sesama negara anggota PBB, dan juga bahkan ada yang disebut hukum kebiasaan internasional ya. Itu kasus waktu itu antara Belgium dan Kongo, yang kemudian, jadi kalau di hukum internasional kan ada keputusan hukum yang kemudian akhirnya diberlakukan, disebutnya hukum kebiasaan, yaitu bahwa pejabat negara yang sedang menjabat itu tidak boleh diganggu gitu ya, tidak boleh apalagi sampai diculik kemudian dihadapkan ke yurisdiksi hukum negara lain. Itu betul-betul pelanggaran. Cuma memang sebenarnya mungkin saya agak beralih sedikit, situasi ini berbeda dengan apa yang terjadi dengan Netanyahu ya. Netanyahu kan juga sebenarnya sudah jatuh hukum ini ya dari ICC, surat penangkapan dari ICC. Nah, ini meskipun Netanyahu masih menjabat, khusus untuk kasus ini karena sudah ada keluar vonis dari ICC, dia memang boleh ditangkap meskipun dia masih menjabat. Tapi untuk kasus Maduro kan belum ada hukumnya. Jadi ini masih masih keputusan unilateral dari Amerika Serikat. Maduro boleh ditangkap seandainya sudah ada keputusan dari ICC atau surat penangkapan dari ICC, sudah ada vonis dan proses hukum yang sudah berlaku. Nah, sementara yang dilakukan oleh Amerika ini seolah main hakim sendiri gitu ya, mengambil keputusan sendiri yang bertentangan dengan Kongres Amerika Serikat sendiri, bertentangan dengan Undang-Undang Dasarnya Amerika Serikat sendiri, dan dengan Piagam PBB. Dan tidak ada yang bisa menghentikan Amerika ya dalam hal ini, Ibu? Kekuatan atau mungkin peta kekuatan global sendiri seperti apa harusnya bersikap terkait dengan agresi dari Trump kali ini? Ya, ini sebenarnya pertanyaan penting ya. Apa yang bisa dilakukan oleh komunitas internasional, dan memang komunitas internasional itu harus melakukan sesuatu ya. Karena gini, yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu memberi pesan kepada dunia, terutama dunia ketiga, terutama Global South, bahwa mereka harus tunduk semuanya kepada Amerika. Nah, kalau tidak pasti akan diserang. Nah, ini apa kita mau semuanya? Kita tuh termasuk Indonesia. Indonesia kan termasuk negara Global South. Apa kita mau diperlakukan seperti ini gitu ya? Minimalnya negara-negara sedunia, terutama negara Global South itu memberikan pernyataan yang keras, yang tegas, mengecam tindakan Amerika Serikat yang main hakim sendiri, yang seolah menjadi polisi dunia sekaligus menjadi hakim dunia. Kalau diam saja, ya akan terus-menerus dan korban akan berjatuhan. Negara-negara lain itu tidak ada yang aman artinya kan gitu ya. Dan kalau khusus untuk Uni Eropa, saya pikir mereka punya kekuatan yang jauh lebih besar, mereka power ekonominya sangat besar, sehingga saya pikir mereka itu perlu memberikan tekanan kepada Amerika Serikat dan punya kemampuan, karena mereka juga beresiko juga. Bisa saja sewaktu-waktu mereka menjadi korban juga seandainya Amerika Serikat dibiarkan untuk melakukan apa saja semaunya. Ya, terkait dengan komunitas internasional saat ini sudah terbelah juga, meskipun Uni Eropa sendiri sangat berhati-hati, tapi Italia dan Israel mendukung, negara Eropa lainnya juga tidak. Lalu bagaimana tadi Ibu menyebutkan dengan dampak ke Indonesia sendiri? Walaupun mungkin
ada yang mengatakan bahwa oh ini jauh kepentingannya dengan Indonesia tidak akan begitu terdampak. Apakah Ibu sepakat dengan anggapan-anggapan seperti itu atau sejauh mana ini nanti akan berpotensi terhadap stabilitas geopolitik di Indonesia sendiri? Baik, sebenarnya yang terjadi di Venezuela ini sangat terkait dengan Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum menyadari bahwa meskipun sisi regionnya itu berjauhan, tapi ada keterkaitan di sini yaitu ekonomi politik global. Tujuan utama sebenarnya, tujuan mendasar Trump untuk menguasai Venezuela sebenarnya adalah untuk mencegah terjadinya de-dolarisasi ya. Karena negara-negara Amerika Latin ini dan negara-negara Timur Tengah juga yang kaya minyak itu sudah mulai berusaha menjual minyaknya dengan non-dolar. Nah, ini akan mengganggu stabilitas dolarnya Amerika gitu ya. Sehingga dengan cara menguasai sumber daya minyak di Venezuela yang itu yang terbesar di dunia, Amerika itu punya kesempatan untuk mempertahankan stabilitas dolar ini. Dan kita punya kepentingan di sini. Kenapa? Karena kita adalah net imported minyak. Kalau seandainya kita terus dihalangi membeli minyak dengan ini ya, misalnya kita akan menguntungkan buat kita kalau kita membeli minyak dengan mata uang non dolar. Tapi dengan situasi seperti ini kan kita seolah-olah dipaksa untuk terus bergantung kepada dolar. Berarti kan kita ada kerugian di sini ya. Dan itu yang saya bilang tadi di awal bahwa ini adalah pesan dari Amerika Serikat kepada negara-negara sedunia untuk jangan mencoba-coba melawan. Nah ini yang pertanyaannya kita mau tunduk gitu ya, dan itu akan merugikan kita sendiri atau kita berani untuk bersama-sama dengan negara-negara global South untuk melakukan perlawanan. Karena situasi ini nggak bisa dibiarkan terus, ekonomi kita akan sangat terpengaruh dalam situasi ini kalau dibiarkan terus-menerus. Ya, Ibu singkat saja, saya penasaran dengan target ancaman negara-negara lain yang disampaikan oleh Donald Trump. Salah satunya adalah Greenland. Kenapa Greenland dan sesignifikan apa itu bagi pola politik dan juga situasi stabilitas dunia? Maaf, saya kurang mendengar, suaranya pelan banget. Gimana? Iya, Ibu terkait dengan Greenland, singkat saja. Kenapa Greenland menjadi target dari Trump sendiri dan sesignifikan apa posisi Greenland ini bagi dunia? Ya, kalau Greenland buat Amerika Serikat itu sama ya seperti pola umumnya ya, penguasaan ruang ya, penguasaan sumber daya sehingga memang Trump ini betul-betul ingin menguasai banyak wilayah di dunia, termasuk juga Greenland salah satunya. Dan ini memang saya pikir kita perlu melihat akarnya. Akarnya adalah kapitalisme ekstraktif ya, betul-betul ingin menguasai sumber daya alam di seluruh dunia dan tidak terbatas dimanapun yang kemungkinan ya dari sisi Greenland adalah kemungkinan ada kesempatan untuk itu. Seperti saya bilang tadi, Trump akan melakukan serangannya itu kepada wilayah-wilayah yang memang memungkinkan untuk dia gitu ya. Memang memungkinkan secara power untuk dilakukan serangan. Baik, terima kasih Ibu Dina Sulaiman untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Selamat sore, salam sehat selalu Ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.